sempat menyusui, tapi karena suatu hal ASI mampet atau bingung puting, akhirnya tidak lagi menyusui dan ingin menyusui kembali. Apakah ASINya masih bisa digunakan ataupun tidak basi? Bisa nggak sih? Halo Mam, ketemu lagi dengan saya ngobrol santai seputar kesehatan bareng Bidan Nurul. Nah, kali ini saya akan membahas tentang relaksasi. Apa itu relaksasi? Relaksasi yaitu suatu keadaan atau usaha yang bisa dilakukan ketika kita ingin menyusui kembali setelah sekian lama kita berhenti menyusui. Misalnya dalam waktu 3-4 bulan, entah karena ASI yang kurang lancar atau karena bingung puting. Nah, aku mau cerita dikit nih Mas tentang pengalaman pribadi aku waktu dulu aku menyusui. Nah, dulu tuh aku tuh sempet menyusui selama kurang lebih tuh 1 bulan ya. Nah, setelah itu karena menyusui baru pertama kali, jadinya putingnya aku kira masih datar, dan setiap kali dia si anak saya tuh ngenyut tuh kayak pas, cuman lepas gitu aja. Terus akhirnya aku memutuskan untuk aku pompa ASINya, aku taruh di dot, kemudian aku kasih dot, jadi setiap dia minum aku pompa, aku kasih dot, aku pompa, aku kasih dot. Sampai akhirnya 6 bulan ASI aku tiba-tiba mampet dan nggak mau keluar lagi. Itu salahnya aku. Jadi aku tuh ngasih dot sebelum aku berusaha dulu. Aku telaten dulu, aku cari penyebabnya. Kenapa sih anakku nggak mau menyusu dengan benar? Entah itu karena menyusuinya kurang benar, atau karena bingung puting, aku kasih dot, atau karena tongtai. Nah, setelah 9 bulan berlalu, karena ASIku udah mampet, jadi aku kasih susu formula. Di 9 bulan itu, ketemulah penyebabnya. Anakku nggak mau menyusu, dan dalam waktu 6-9 bulan minum susu formula itu, waktu MPASI dia itu juga makannya kayak diemut. Nah, konsultasi sama dokter, ternyata dia ada tongtai, jadi selaput lidahnya itu menempel gitu ya Mams. Terus akhirnya dokter menyarankan untuk dipotong, dan akhirnya dipotong. Setelah dipotong itu, aku berpikir bahwa kayaknya anakku nih masih bisa nih netek lagi, karena ASINya aku tuh masih keluar sedikit-sedikit juga, misalnya dipompa. Kemudian aku memutuskan untuk relaksasi. Nah, dalam proses relaksasi itu bener-bener gak mudah ya Mams, karena dia udah berhenti netek itu selama 3 bulan. Nah, dalam perjalanan relaksasi itu benar-benar sulit, butuh dukungan, butuh nutrisi yang sangat-sangat cukup buat aku biar ASINya tuh lebih banyak lagi. Aku juga sempat ke klinik laktasi untuk berkonsultasi apa aja yang bisa aku lakukan. Akhirnya aku relaksasi, dan setelah 1 bulan aku berusaha semaksimal mungkin, akhirnya berhasil. Nah, kali ini aku mau share tentang apa aja tips yang aku lakukan dulu waktu relaksasi. Sebelumnya, aku mau ngasih sedikit pengertian ya tentang relaksasi biar nggak salah-salah juga. Nah, biasanya relaksasi itu memang agak sulit ketika sudah berhenti beberapa bulan. Kayak anakku ya Mams, beda ceritanya kalau misalnya masih anaknya umur di bawah 3 bulan. Beda banget sama relaksasi yang dilakukan ketika bayinya udah 6 bulan ke atas. Nah, sekarang masuk ke langkah-langkah relaksasi ya Mams, dan juga tips-tips
apa aja yang bisa dilakukan untuk relaksasi. Yang pertama yaitu niat. Nah, untuk melakukan relaksasi itu harus bener-bener niat. Nggak bisa yang aku mau relaksasi, coba gimana ya, nanti berhasil nggak ya? Nggak bisa. Kita harus bener-bener niat, bener-bener ini adalah yang terbaik untuk anakku. Ini adalah suatu hal yang bisa aku lakukan untuk anakku supaya lebih ada ikatan bonding antara ibu dan anak. Karena relaksasi sendiri itu bisa memakan waktu yang panjang, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, tergantung tingkat beratnya relaksasi itu sendiri. Di dalam niat itu sendiri harus ada kesabaran, konsistensi, dan juga dukungan dari keluarga. Nah, kesabaran sendiri itu nggak perlu dijabarkan lagi, benar-benar yang namanya relaksasi itu tergolong nggak mudah, tapi juga harus semangat ya mams, nggak boleh patah arang. Kita butuh kesabaran karena bayi nanti juga akan mengalami rewel-rewel karena dia yang biasanya menyusu dengan gampang menggunakan dot atau feeder biasanya yang kita berikan kepada bayi, tiba-tiba dilakukan sesuatu yang berbeda dengan bayi itu, yaitu dengan menyusu langsung pada kita yang dia tidak biasa lakukan. Itu biasanya akan rewel-rewel dulu sih pertama. Kemudian konsistensi. Nah, konsistensi ini juga sangat penting. Kita lakukan dalam waktu misalnya seminggu. Si anak belum mau, nah kita udah menyerah. Gak bisa ya mams. Jadi relaksasi itu membutuhkan konsistensi. Misalnya dalam waktu seminggu belum berhasil, lanjut lagi 2 minggu, lanjut lagi 3 minggu. Nggak boleh putus asa. Nah, dukungan keluarga ini sangat-sangat penting juga untuk si ibu yang sedang melakukan relaksasi, karena harus ada support system yang bisa mendukung ketika si ibu mulai lelah. Sudah, aku mau nyerah aja. Nah, si keluarga yang harus maju nih untuk memberikan support kepada si ibu. Ayolah, sebentar lagi, semangat, pasti bisa. Nah, itu pentingnya support system dari keluarga. Dan juga yang namanya relaksasi itu butuh good mood. Si ibu harus good mood. Jadi orang yang paling dekat sama kita yang paling awal itu adalah keluarga. Jadi siapa sih yang bisa membuat kita selalu happy, selalu good mood untuk melakukan relaksasi? Ya, keluarga itu sendiri. Supaya produksi ASI bisa semakin meningkat, ibu semakin semangat. Soalnya kalau kita misalnya bad mood, nah produksi ASI sendiri tuh akan menurun dan asupan untuk si bayi bakal berkurang. Yang kedua tipsnya yaitu pola nutrisi. Pola nutrisi itu sangat penting juga ya mams. Kita tahu sendiri ya, yang namanya ibu menyusui itu harus makan makanan yang berkualitas dan juga banyak. Apalagi ibu yang sedang melakukan relaksasi, karena relaksasi itu butuh energi yang ekstra dan butuh juga asupan nutrisi yang lebih karena harus membangun ASI kembali yang kemarin sempat berhenti. Tips yang ketiga yaitu sering-sering menempelkan si bayi dengan puting si ibu. Nah, kita harus telaten untuk menyusui si bayi paling enggak 2 jam sekali selama 15-30 menit. Itu harus dilakukan karena biar si bayi kenal lagi dengan puting si ibu. Sehingga kalau sering-sering sedot langsung sama bayinya, ASI bakal sering terkuras dan dia akan sering produksi. Jadi sistemnya ASI yang sering dikuras maka dia akan sering untuk produksi kembali. Jika si bayi belum mau untuk nenen atau netek dalam waktu itu, kita bisa ulangin lagi nanti setelah berapa menit kemudian.
dia nggak mau lagi, kita bisa ulangin lagi, nggak apa-apa. Nggak usah memaksa. Kalau misalnya si bayi udah mulai rewel, kita bisa menggantinya dulu pakai cup feeder, misalnya dia udah terlalu haus. Dan nanti jangan ditunggu sampai dia haus banget baru kita langsung netei, jangan. Tapi sebelum dia haus, kita udah mulai menempelkan si puting kita biar si bayi nggak terlalu cranky atau rewel. Yang keempat yaitu memompa ASI. Nah, memompa ASI ini juga penting untuk produksi ASI sendiri ya Mams. Jadi kita harus rajin-rajin memompa ASI untuk mengembalikan kembali produksi ASI. Yang kelima yaitu jangan menggunakan empeng atau dot. Kalau kita udah sempat melakukan kesalahan kemarin memakai empeng atau dot, nah jangan lakukan lagi ya Mams. Jadi misalnya ada ASI yang sempat kita simpan di kulkas, kita bisa berikan ke adik pakai cup feeder atau sendok aja. Jangan pakai dot lagi karena itu akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi nanti dia bisa bingung puting lagi dan nggak mau netek lagi. Usaha kita bisa sia-sia dan percuma. Kemudian yang keenam yaitu skin to skin. Skin to skin itu apa artinya? Yaitu kulit ke kulit. Jadi kita sering-sering untuk melakukan bonding sama si anak kita agar lebih dekat sama kita. Dia nanti perasaan dia akan lebih butuh sama kita. Misalnya lagi mandi ya Mams, ajak aja si bayinya. Nah, ketika sama-sama tidak menggunakan sehelai kain pun, bisa memeluk si bayi, bisa menggendong si bayi agar terjadi skin to skin itu tadi, agar si ibu dan si anak bisa terbangun bondingnya biar lebih dekat. Nah, prinsip relaktasi itu sendiri kan untuk membangun bonding antara si ibu dan si anak. Jadi, pendekatan menggunakan skin to skin itu harus dilakukan juga. Tips yang ketujuh yaitu pergi ke klinik laktasi. Nggak usah sungkan, nggak usah malu untuk kita melakukan pemeriksaan atau berkonsultasi ke klinik laktasi supaya ada sumber lain yang bisa kita dapat. Kenapa sih si anak kita nggak mau menyusui? Kenapa sih ASInya bisa mampet? Nah, di situ nanti akan digali apa sih masalahnya, apa sih sebabnya. Nanti bisa dilakukan penata laksanaan yang benar. Jadi tingkat keberhasilan untuk relaksasi itu sendiri akan lebih besar. Nah, untuk melakukan relaksasi itu memang harus semangat ya Mams, nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh putus asa di tengah jalan. Semangat terus untuk Mams yang ingin melakukan relaksasi. Semoga dengan melakukan relaksasi, bonding ibu dengan anak akan semakin terjalin dan akan menjadi semakin dekat dengan si bayi. Nah, itu tadi tips-tips untuk melakukan relaksasi dan sedikit cerita pribadi saya tentang melakukan relaksasi. Semoga membantu Mams semua yang ingin melakukan relaksasi di rumah ataupun di klinik relaksasi. Apa aja yang bisa dilakukan untuk relaksasi? Misalnya alat apa yang diperlukan, tindakan apa aja yang bisa dilakukan. Di video next ya Mams, saya akan membuatnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda lonceng karena saya akan sering share seputar kesehatan ibu dan anak. Thank you dari saya, bye.